Nah, terima kasih kepada Ustadz Soleh Drenhem yang telah bertausiah mengenai kajian Isra wal Mi'raj. Jadi memang seperti tadi apa yang dijelaskan bahwa Nabi menjadi Nabi selama 23 tahun perjalanan menjadi Rasul, dan 13 tahun pertama marhalah Makkah, kemudian 10 tahun hijrah marhalah Madinah. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa juga banyak sekali penolakan dari kaum Quraisy, juga banyak sekali ujian-ujian. Kalau selayaknya manusia, Nabi juga manusia. Seperti kalau kita punya ujian, cobaan, Nabi juga punya ujian, cobaan. Kalau kita butuh tidur, Nabi juga butuh tidur. Dan kalau kita punya masalah, kesedihan, Nabi juga punya kesedihan. Ya, seperti tadi kesedihan Nabi ketika meninggalnya Siti Khadijah, yang di tahun tersebut juga disebut tahun hujan, ya, tahun hujan. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab seperti yang sebelumnya di uh, bahas oleh Pak Rian, ya. Kalau tanaman itu butuh disiram, manusia juga butuh disiram oleh siraman rohani, seperti tumbuhan yang mekar memunculkan buah. Manusia juga akan tumbuh kalau disiram dengan rohani, dengan memunculkan buah, yaitu buah kebaikan. Oke. Setelah ini adalah sesi tanya jawab. Sekarang saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, nanti bisa raise hand. Kemudian setelah itu saya perkenankan untuk menyalakan audionya, atau bisa berkomentar di kolom komentar. Bisa chat pertanyaan tersebut di kolom komentar. Monggo, silakan Bapak Ibu, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Sepertinya sudah jelas, Mas, tinggal diamalkan, kan? Iya. Kalau kalau ada yang belum bertanya, ini mungkin saya mau boleh. Ya. Menekankan sekali buat sholat, karena sholat itu salah satunya emang tiang agama. Kemudian sholat juga, kalau sholatnya benar, aktivitas kita juga pasti baik. Pertanyaannya saya mungkin juga sekaligus meyakinkan, kadang ada juga fenomena-fenomena terjadi di lingkungan juga terkait sholat. Kadang pemahaman dari segi pemahaman ada beberapa yang paham memang sholat itu kewajiban, emang benar sholat kewajiban, tapi di satu sisi juga sholat kebutuhan. Nah, kadang kalau orang berpemahaman kewajiban saja, tidak butuh, jadi mereka itu tidak datang untuk mendirikan sholat gitu. Jadi hanya sekedar dia tidak merasa, kita tidak merasa bahwa butuh gitu. Kalau memang merasa butuh, itu memang langsung didirikan. Jadi hanya sekedar kewajiban. Itu mungkin bisa memperkuat untuk mendirikan sholat mungkin. Terus pertanyaannya apa ini? Yaitu meyakinkan saja, meyakinkan bahwa sholat itu kewajiban, itu kebutuhan juga. Iya, jelas, Pak. Tapi buat orang beriman, dia meyakini itu sebuah kewajiban, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hafizu 'alas salati wa salatil wassalawat 'alas salawati was salatil wusta, itu jelas perintah dari Allah. Nama perintah ya kewajiban, ya. Tapi bagi orang yang menikmati, udah butuh, ya, jadi enteng. Dia rindu. Nah, begitu berjumpa tadi kita sholat subuh, kapan kita jumpa dengan zuhur? Itu dia orang sudah merasakan kebutuhan. Begitu sholat zuhur, rasanya tidak pengen keluar dari masjid. Pengen jumpa lagi dengan apa? Dengan asar. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Tapi kita ini manusia, ya, Allah memahami betul. Allah menurunkan kita manusia ini kedar di masjid saja. Makanya kata Allah, wa idza qudiyatis shalah fantashiru, ketika kalian sudah melaksanakan salat, segera menyebar lagi.
yang bekerja lagi, yang jadi dosen ngajar lagi, yang jadi mahasiswa belajar lagi, yang menjadi pengusaha berusaha lagi, dan begitu seterusnya gitu. Tapi nanti Allah manggil kita lagi gitu. Tunjukkan rasa bahagia kita, rasa senang kita gitu, bahwa Allah sebab salat ini adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan salat di nomor 2 kan dalam kehidupan. Nomor 1 ini perintah tiang agama. Kalau kita menegakkan, berarti kita menegakkan agama kita, meluruskan agama kita, menjaga agama kita. Tapi kalau kita lalai, berarti kita merobohkan dan menghancurkan agama kita. Naam, itu kewajiban, tapi di saat yang bersamaan kita merasa butuh, karena merasakan betul nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saya, pada teman-teman juga, bahwa selain kewajiban, sholat juga butuh adanya komunikasi. Buktikan saja nanti deh, ketika rapat-rapat kita sedang dipanggil sama Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih ilmu kita, Allah yang ngasih rezeki pada kita. Allah hanya minta 5 menit, 10 menit sujud dan rukuk. Setelah itu rapat lagi, belajar lagi, dan begitu seterusnya ya. Insya Allah kehidupan kita. Bang, kalau seperti itu kesannya juga tenang kalau kita selesai sholat komunikasi. Pasti. Ya. Ini juga ada yang mau bertanya, Ustadz, ada saya perkenalkan buat dinyalakan audionya. Silakan. Assalamualaikum. Apakah suara saya dengeran? Ya, masuk. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mohon izin bertanya. Assalamualaikum. Jadi gini, kan tadi Pak Ustadz bilang katanya kalau misalnya sudah baik, sudah benar, maksudnya nanti bakalan diterima. Itu manusia biasa, ini kriterianya sholat yang diterima itu yang seperti apa? Contoh apa? Ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus. Tentu kalau kita bicara salat ikan ada namanya, dimatikan dulu ya, di mute ya. Makanya dalam Islam itu ada namanya fiqhus shalah, fikih memahami salat. Belajar itu UKKI kalau bisa harus ada kajian fikih ya di kampus itu. Ganggu suara saya. Belajar fikih itu. Bagaimana rukun salat, bagaimana syarat-syarat salat. Terus yang kedua, kalau bisa, kalau kita pelajari kalimat demi kalimat kita baca dari mulai takbiratul kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Silakan pelajari itu, nikmati. Karena kita pada hakikatnya salat ini adalah mi'raj kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kemudian baca Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nikmati. Kemudian baca surat pendek ketika baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nikmati semua itu. Itu ruku. Kenapa kita ruku itu? Pelajari semua itu. Sebab itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap kekhusyuan salat kita. Itu sudah bukti bahwa salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah. Baik, mungkin bisa terjawab ya pertanyaan tadi dari Ufi Sinta Regita, bahwa sholat juga perlu dinikmati karena nikmat sholat itu memang benar-benar terasa, ada faedahnya tersendiri. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi nih Ustadz mengenai Akhi Zayan, mungkin bisa dinyalakan audionya Akhi Zayan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Izin bertanya Ustadz, karena mengenai sholat subuh Ustadz ya. Jadi sholat subuh itu
Kan saya kalau salat subuh itu flu, Ustaz. Mungkin jam 7, jam 8 udah hilang flu-nya. Jadi pas ke masjid salat subuh, itu masuk, Ustaz. Salam terus lupa langsung ke tempat duduk kan, Ustaz. Terus baru ingat, oh ya tadi itu masuk 1 rakaat. Itu gimana, Ustaz? Saya harus nambah 1 rakaat terus sujud sahwi atau ngulang sholat lagi? Ustaz. Anda baca Allah Akbar tambah kekurangannya rakaat itu. Tapi jangan disengaja ya. Wudhu, buang ingus, kurang 1 rakaat tadi gitu. Karena tadi saya masuk ikut salam juga dengan imam gitu. Nambahin masuk lagi ke masjid, tambah 1 rakaat, kemudian silakan sujud sahwi. Sujud karena lupa gitu. Itu dalam kajian fikihnya seperti itu insyaallah. Tapi mudah-mudahan tidak lupa terus ya. Ya. Dan mudah-mudahan tidak masbuk juga ya. Nah, kalau urusan flu sudah tahu kayak gitu, insyaallah itu flu tidak menular kayak gitu ya. Sekarang ada masker, pakai masker. Masjid. Tentang fikih dari Akhi Zayan. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Akhi Zayan? Apa cukup pertanyaannya? Sudah cukup. Sudah jelas ya. Terima kasih banyak katanya Ustaz. Ini juga ada yang bertanya lewat kolom chat di bawah. Izin saya bacakan ya Ustaz ya mengenai pertanyaan tersebut. Ustaz, bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau dilihat dari sudut pandang ilmiah dan fisika? Ini matematis sekali Ustaz mengenai Isra wal Mi'raj. Adik, tadi saya sudah bahas. Tolong jangan terlalu dalam kita melogikakan masalah ini. Apalagi Allah sudah mengatakan subhanalladzi maha suci Allah. Jadi yang menjalankan itu Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah itu. Memang nanti ada peristiwa masuk dalam logika kita itu saat itu. Dalam waktu sekian menit langsung ke mana? Ke mana namanya? Ke Masjidil Aqsa, kemudian naik paling tinggi ya. Paling tinggi. Wah, sampai ke Sidratil Muntaha jumpa dengan Allah. Tidak masuk dalam logika kita ini. Tapi buat kita karena kita punya iman, Allah mengatakan subhanallah di maha suci Allah. Memang Allah yang asra yang menjalankan hambanya. Detail-detail pendekatan ilmu kayak gitu sampean lebih paham. Saya ini Ustadz tidak paham ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu apa. Pelajari sendiri, insya Allah ada ketemu nanti. Ya, tinjauan-tinjauan yang seperti itu. Baik ya, satu lagi barangkali ya. Ada pertanyaan lagi, monggo. Iya, baik satu lagi ya Ustadz. Ini sekaligus pertanyaan terakhir ya. Ini saya bacakan juga ya Ustadz. Ini dari dari dosen ini, dari Pak Norma Puji Istianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz, mengapa di Al-Quran perintah sholat sering disandungkan dengan perintah zakat? Bagaimana asbabul nuzul nyanggih sehingga perintah zakat ini disandingkan dengan perintah sholat? Iya, tolong difahami juga Pak dosen. Tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya ya. Tapi yang jelas, yang saya tahu, inilah indahnya agama kita. Salat selalu digandingkan kadang-kadang dengan infak ya. Dengan infak atau zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Jadi infak selalu infak zakat digandingkan dengan salat. Keimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas gitu. Duribat alaihimud dzillatu ainama suqifu, selamanya kehinaan itu akan terjadi pada setiap manusia dimanapun manusia itu berada, kecuali manusia itu kuat hubungannya dengan Allah. Hubungan terkuat dengan Allah itu apa? Ya salat. Karena tidak ada hubungan yang lebih mesra untuk kita tunjukkan kepada Allah daripada salat. Dan inilah Isra kita, Mi'raj kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup itu, tapi juga diimbangi dengan hablum minan nas. Ya, komunikasi yang baik dengan manusia. Tentu komunikasi real baik dengan manusia apa ya? Berinfak. Karena kita menunjukkan kepedulian kita, perhatian kita pada saudara kita yang kemudian seterusnya di bawah kita, kita bantu mereka. Inilah bentuk hablum minan nas di antara kita.
Sehingga banyak ayat-ayat ketika berbicara masalah salat digandingkan dengan apa? Wa atuz zakah atau wa mimma razaqnahum yunfikun atau wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka belanjakan kembali, mereka nafkahkan kembali. Itu gandingan. Nah, Soleh Ibrahim senantiasa diberi kesehatan amin. dan diberi perlindungan Amin, Allah. amin, Semoga Allah takdirkan amin, dan amin, bermudah mencetak dai-dai muda. Amin ya rabbal alamin. amin, amin Allah. Baik, selanjutnya adalah doa yang akan dimunajatkan oleh Akhi Anwar Sifa. Pada Akhi Anwar Sifa, waktunya saya persilakan. Ya, baik Pak. Ya, suaranya udah masuk. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa billahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.